Shalom saudara-saudari terkasih, mari kita lihat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-7 dan 8. Saya bacakan saudaraku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, ayat 8 tentunya terkait dengan ayat 7. Ayat 7 adalah sebuah doa dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kita punya akal budi, saudaraku. Tapi seringkali akal budi kita malah justru membuat kita kehilangan sejahtera. Karena kita mikir begini, mikir begitu, jadi khawatir ini, khawatir itu, dan sebagainya. Nah, kalau ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, maka Tuhan yang shalom yang dari Tuhan, Airin yang dari Tuhan itu, damai sejahtera yang dari Tuhan itu akan memelihara hati kita. Jadi ada satu ketentraman dalam hati dan pikiran kita. Pikiran yang tadinya kalau kita biarkan liar, itu bisa menimbulkan berbagai kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, rasa tidak aman, dan sebagainya. Ya, ketakutan-ketakutan. Tapi kalau ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu turun, maka hati dan juga pikiran akan dipelihara dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kemudian ayat yang ke-8 adalah hal-hal praktis apa yang harus kita lakukan untuk kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan itu. Yaitu semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Saudaraku, seringkali saudara dalam kehidupan sehari-hari, pikiran kita ini terlalu dipenuhi dengan hal-hal negatif. Tentunya hal negatif itu bisa muncul dalam pikiran seseorang itu karena pengalaman. Pengalaman ditipu, pengalaman dibohongi, dan sebagainya. Ingat saudaraku ya, kalau Tuhan memimpin kita, Roh Kudus memimpin kita, kita bukan jadi bodoh loh. Kita akan cerdik seperti ular. Tetapi ketulusan seperti merpati itu jangan sampai hilang. Sehingga akhirnya kita mencurigai semua orang, kita berprasangka terhadap segala sesuatu. Saudara, seringkali prasangka-prasangka yang negatif terhadap orang lain itu seringkali membuat kita menyesal. Kemudian kita menyesal. Karena ternyata prasangka kita itu ternyata keliru. Kita berprasangka buruk, ternyata orang itu bermaksud baik. Ya kan? Sekali lagi, ini tidak berarti kita menjadi orang bodoh yang mudah ditipu, mudah dibohongi. Tidak. Roh Kudus akan memberi kepekaan. Roh Kudus akan menolong kita supaya kita dapat membedakan. Kita akan diberi kepekaan, saudara, untuk mengetahui. Jadi jangan sampai karena pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu, kita kehilangan akan kemurnian hati. Sehingga pikiran ini dipenuhi dengan prasangka negatif terhadap semua orang. Nah, saudaraku, saya pernah membaca sebuah ilustrasi yang mengharukan, saudaraku. Tapi saya berharap ini cukup untuk menjadi pelajaran bagi kita sekaliannya. Ada seorang ibu melihat anaknya yang masih kecil, ya anaknya ini namanya Daniel.
anaknya umur 4 tahun, Daniel, lucu anaknya ya. Dan Daniel ini memegang 2 buah jambu, saudara. 2 buah jambu. Ibunya ini mendekati, kemudian dengan senyum ibunya berkata, "Den, apa mama boleh dikasih 1 jambunya? Dani kan punya 2 jambu." Kemudian anak itu nggak jawab, saudara. Anak itu mandang ibunya dengan biji matanya yang bening dan bercahaya itu ya, mata anak-anak, saudara. Kemudian tiba-tiba Dani ini menggigit 1 jambu yang di kanan. Sedikit dia gigit, kemudian satunya juga digigit. Jadi dua-dua digigit, saudara. Nah, ibunya tuh agak sedikit kaget, ya, mamahnya nih ngelihat begitu, terus terang hatinya kecewa. Anakku ini gimana toh diminta 1 aja kok 2-2 dimakan begitu ya. Tapi mamahnya sabar, tidak menunjukkan kekecewaan itu, dia tetap tersenyum dan memandang akan Deni. Tapi kemudian berikutnya Dani ini tiba-tiba mendekati mamahnya dan dia menyodorkan jambu yang di sebelah kanan. Berkata, "Mah, ini yang untuk mamah. Tadi sudah Dani coba, ini lebih manis, Mah. Mamah pasti suka yang ini." Mamahnya, gimana saudara? Ya, terharu sekali. Dan bersyukur bahwa dia tidak menunjukkan kekecewaan, apalagi dia mengucapkan akan kata-kata teguran kepada si anak. Saudaraku, seringkali kita ini terlalu cepat menilai karena memang sebelum menilai itu sudah ada itu pikiran negatif. Tadi kita membaca ya, kita ini harus mengisi hati dan pikiran kita ini dengan damai sejahtera Kristus sehingga kita ini pikiran ini dipenuhi dengan hal-hal positif seperti yang tadi dituliskan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Nah, dia bersyukur sekali bahwa dia tidak sempat menegur Dani dengan ucapan yang menyakiti anak itu. Karena ternyata anak itu menggigit 2 jambunya itu untuk mencicipi mana yang lebih manis dan dia memberikan yang lebih manis kepada ibunya. Saudaraku, ini adalah sebuah cerita ya, sebuah ilustrasi. Namun seringkali kita terlalu cepat karena ada syakwa sangka, ya, ada prasangka di dalam pikiran kita yang negatif-negatif, sehingga kita terlalu cepat menilai, terlalu cepat menghakimi sesuatu yang ternyata keliru penghakiman kita. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi dengan banyak orang, sudah jangan pakai pikiran negatif, saudaraku. Kenakan yang positif. Tunggu. Kalau ada sesuatu yang kelihatannya bisa dipandang dari sudut negatif, seperti ibu tadi memandang Deni yang menggigit kedua jambunya, ya tunggu dulu. Kalau kita berpikir dengan pikiran Kristus yang dipenuhi dengan kasih dan dipenuhi dengan damai sejahtera dan hal-hal positif, nanti kan kita akan diberi kesabaran untuk menilai. Belum terlambat untuk menilai, saudaraku. Kalau ternyata yang dilakukan itu betul-betul tidak baik, ya nanti kan masih ada kesempatan untuk memperbaiki atau menegur atau meluruskan, menasehati, ya kan? Tapi jangan buru-buru. Seringkali terlalu cepat menilai, terlalu cepat menghakimi, mengakibatkan komunikasi jadi rusak, anak bisa kecewa, orang-orang yang kita tegur itu menjadi kecewa karena dia punya maksud baik, ternyata disalah mengerti. Itu sakit, saudaraku. Apalagi tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Ya, jadi ini memang butuh kesabaran dan praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan suami istri juga demikian, orang tua dengan anak juga seperti itu, dalam segala perkara
marilah kita belajar sabar dan tidak tergesa-gesa dan kenakan pikiran Kristus senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.